Lebaran ketupat kawan-kawan. Biasanya kalau di Jawa bagian utara atau Jawa Pantura, hari ke-8 ya. Jadi hari ke-8 dari satu Idul Fitri itu akan ada yang namanya Lebaran ketupat atau bodo kupat. Nah, berarti harus ada ketupat. Nah, di depan kita ini sudah ada ketupat yang telah dimasak. Ini sudah cukup lama ya di atas tungku. Kalau perhitungan saya tadi sudah dari jam 7 pagi dan sekarang sudah menunjukkan pukul 12 lebih ya 20 menit. Berarti kupat itu sudah kita masak kurang lebih 5 jam ya. Jadi 5 jam ini waktu yang cukup baik untuk akhirnya ngentaske atau kita akan mengambil kupat tersebut. Mari kita lihat dulu seperti apa. Nah, itu kupatnya seperti itu ya kawan-kawan ya. Kebetulan untuk longsongannya ini dibuat dari gebang atau janur gebang. Janur gebang itu beda dengan janur kelapa ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk memindahkan kupat tersebut ke tempat yang lebih aman karena kita sudah menganggap cukup untuk selesai waktunya memasak ketupat ini. Oke, kita lakukan ya kawan-kawan ya. Harus dengan hati-hati. Kita akan mematikan dulu kompornya. Nah, kawan-kawan, itu adalah ketupat yang sudah kita angkat dari tempat masaknya tadi. Kebetulan pada hari ini kami hanya memasak 10 buah ya. 10 buah ketupat yang akan kami gunakan untuk dikonsumsi atau nanti digunakan untuk hal yang lain. Tetapi intinya dikonsumsi. Langkah selanjutnya kawan-kawan, jadi jangan dibiarkan seperti itu ya. Maksud saya jangan hanya ditumpuk di tempat penampungan, tapi langkah berikutnya adalah kita harus menggantung kupat ini di tempat yang aman. Tujuannya adalah agar airnya nanti bisa menetes sehingga nanti kupatnya itu bisa betul-betul keset. Jadi ini kupat kalau sudah dimasak dalam waktu yang cukup lama, itu keuntungannya dia itu tanek itu nanti lebih awet. Jadi maksudnya adalah karena tidak langsung dimakan di hari itu, mungkin di hari-hari berikutnya. Kupat kalau dimasak dalam jangka waktu yang lama itu dia punya kemampuan untuk bertahan lama, jadi tidak mudah basi. Nah, selanjutnya kita akan menggandeng kupat-kupat itu sebelum nanti kita akan menggantung di tempat yang lebih aman. Nah, kawan-kawan semua, jadi setelah kita gabung ya atau kita rangkai, akhirnya ketupat yang tadi sudah kita naikkan dari tempat masaknya itu sekarang kita gantung. Tidak ada ketentuan pasti untuk tempat menggantung. Yang penting ini akan mencegah kupat itu benyek ya, atau karena kalau dia ditaruh di bakul atau di tempat yang lembab itu nanti akan rusak, sehingga dengan cara seperti ini dia nanti akan keset begitu. Nah, dengan keset itu dia akan semakin awet. Nah, mengapa untuk memasak kupat ini butuh waktu yang lama? Tadi saya sampaikan bahwa ini untuk menjaga agar kupat ini tidak cepat basi. Nah, bagi kawan-kawan yang mungkin sering makan di kupat tahu dan sebagainya, mungkin memasak kupatnya tidak selama ini karena kupat-kupat itu kan begitu dimasak sebentar langsung dikonsumsi dan habis. Nah, sementara kalau yang ini kan kita butuh waktu yang lama untuk bisa menikmati pelan-pelan ya. Kemudian untuk janur yang digunakan untuk kupat itu juga bermacam-macam. Ada yang menggunakan janur kelapa, ada yang menggunakan janur gebang, ada yang menggunakan janur dari daun siwalan. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Tergantung tersedianya apa gitu saja. Kalau di tempat kita adanya janur ya kita buat kupat dari janur.
Yang penting kita bisa secara bergembira menikmati lebaran ketupat ini kawan-kawan. Oke, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.